Usai melewati puncak ibadah haji di Tanah Suci dan merayakan Idul Adha di tanah air, muncul satu pertanyaan. Sejauh mana semangat pengorbanan dan kepedulian sosial benar-benar hidup dalam keseharian kita? Malam ini kita akan bahas bersama Ustadz Muhammad Azhari Nasution dan Kiai Haji Haris Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Sehat ya Pak Kiai, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin saya ingin tanya pertama ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau misalkan kita melihat ya kondisi di Indonesia saat ini kan ekonomi sedang cukup sulit. Kalau kita melihat dolar juga sedang melemah, jadinya sekarang apa-apa terasa sangat mahal, Pak Kiai. Sementara ketika merayakan Idul Adha identik dengan hewan kurban. Kita harus berkurban dan itu juga di sana kita harus membelinya dengan uang yang cukup besar sebenarnya secara nominal untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Nah, dari sudut pandang Pak Kiai sendiri, bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara kurban yang memerlukan uang yang cukup besar dari sebuah beban menjadi sebuah bentuk keikhlasan dan berbagi dengan sesama? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan Ustadz Azhari, Mbak Ayu yang saya hormati. Kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini, ada di masjid-masjid itu yang jumlahnya bertambah, yang disembelih itu ada yang berkurang. Nah, yang berkurang itu imbas dari cuaca global, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya justru kondisi ketika kita kurang semestinya berkurban. Semestinya berkurban. Pada peristiwa kurban yang digambarkan, Nabi Ibrahim ketika dia hampir saja menyembelih anaknya, kemudian wafadainahu bizibdin azim, ya. Kami gantikan ya sebagai ya anak yang mau disembelihnya itu dengan sesuatu sembelihan yang lebih besar, yang besar, yang nilainya besar. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa gibas yang disembelih oleh Nabi ya Ibrahim itu adalah gibas yang dikurbankan oleh Habil pada saat bersama Qabil dia melakukan kurban yang diterima Habil, maka itu yang diberikan. Itu dalam satu periwayatan semacam itu. Nah, jadi kalau kita mau berkurban, justru nanti Allah akan gantikan yang bizibhin azim dengan yang lebih besar. Yang kedua kita bisa lihat Mbak Ayu. Kurbannya Nabi Sulaiman pada waktu itu ketika digambarkan di satu sore dia ditampilkan kendaraan yang bagus, kuda-kuda yang cakep, yang bagus, yang kuat itu. Pada saat itu dia kecintaan dia kepada yang binatang-binatang itu ternyata hatta tawarat ya hijaban, sehingga membuat suasana itu ketertutupan antara dia dengan Tuhan. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman bilang, "Rudduha, coba kamu putar lagi itu kuda-kuda itu, kamu putar lagi." Maka dayang-dayangnya menganggap disuruh putar karena Nabi Sulaiman itu senang. Dia masuk ke kamar, tidak ada yang tahu, diambilnya. Ketika pulang itu, maka diambilnya pisau yang tajam, semuanya disembelih pada dia. Karena kuda-kuda keindahan yang menyebabkan terputusnya kecintaan dia dengan Tuhan. Jadi kurban itu adalah tarku syahwat an mahabbatillah. Ya, meninggalkan keinginan segala sesuatu, obsesi demi kecintaan. Ketika ini menghalangi kecintaan dia dengan ini, maka itu juga harus disembelih, tidak mesti maknanya an'am, binatang ternak. Nah, kalau kita berani melakukannya, maka nanti Allah akan ganti. Dan itu Al-Quran. Tidak ada ayat yang diturunkan tetapi tidak
faktual gitu. Berarti Pak Kiai kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa berkurban hanya untuk orang-orang yang mampu dan orang-orang yang berkekurangan itu sebenarnya tidak wajib berkurban, bagaimana ini kita bisa menafsirkannya dari tadi penjelasan Pak Kiai? Ada sebuah penjelasan Ibnu Asakir yang ditulis oleh para fuqaha. Saking sunnahnya di hari sekarang ini 10 Zulhijjah itu iraqatud dam, mencucurkan darah. Kalau nggak punya duit karena ingin memuliakan hari ini, maka berapa uang yang punya? 100.000. 100.000 itu bisa beli ayam, bisa beli itik. Kesunahan iraqatud dam, maka pada saat itu dia sembelih walaupun itu bukan maknanya kurban. Tapi kecintaan dia terhadap Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahar. Hari yang besar di sisi Allah itu adalah hari ketika dia menyembelih hewan. Nah, sehingga kalau uang yang nggak ada, ya nggak usah beli kambing. Karena memang nggak ada. Yang repotnya bisa beli kambing tapi tidak membeli. Nah, itu dia akan bermasalah. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan kita melihat kondisi ekonomi juga ya untuk masyarakat, mungkin ada sebagian besar saudara-saudara kita di Indonesia ini yang masih berkutat antara keinginan berkurban dengan membeli kebutuhan pokok kepada keluarganya. Nah, bagaimana kemudian Islam memandu kita untuk memenuhi kedua hal tersebut? Ya, yang pertama syariat pada posisi tidak memberatkan, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau kita kembali ke riwayat yang disampaikan Kiai Haris, ada seorang sahabat namanya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu itu berkurban dengan seekor ayam, meskipun yang dilakukan itu tidak definitif kurban, tetapi itu bentuk beliau mensakralkan hari ini. Jadi boleh dibilang jika kita tidak punya cukup kemampuan untuk berkurban, apa saja yang penting ada darah yang dialirkan sebagai bentuk ekspresi kita menghormati hari yang sakral ini. Mirip seperti orang yang buka puasa, seorang perempuan lalu di siang hari karena dia sudah niat dari pagi hari dia haid, menstruasi, dia batal secara fikih, tetapi untuk menghormati sakralitas hari puasa itu disunahkan tidak makan tidak minum meskipun dia sudah tidak puasa lagi. Nah, tetapi sebenarnya ada mitigasi biar lebih preventif. Kalau kita hitung-hitung supaya tidak terjebak dengan kondisi indis ekonomi ini, kalau kita hitung-hitung sebenarnya bisa tidak berat dengan cara kita nabung, ya, nabung. Beberapa masjid katakanlah itu banyak melakukan ini. Misalnya kalau kita nabung saja satu hari 10.000 itu sebulan 300.000. Kali 10 bulan itu 3 juta udah dapat kambing. Itu kalau harga Jakarta tuh. Kalau di daerah mungkin lebih murah lagi 2 juta. Artinya kalau kita menabung sejak dini, sejak awal, saya kira itu bisa lebih memudahkan kita daripada dadakan dan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu ini akhirnya membuat kita mungkin pasang surut untuk bisa berkurban. Oke, Pak Ustadz, tapi kalau misalkan ada yang pernah bilang nih, oh kalau misalkan kita hewan kurbannya semakin kecil berarti pahalanya semakin kecil karena kan dibaginya semakin sedikit ya ke orang-orang. Berarti itu betul atau tidak, Pak Ustadz? Ya, Al-Quran sendiri mengatakan la yanalallaha luhumuha waladima'uha. Tuhan tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, bukan itu esensinya. Yang Tuhan butuh adalah takwanya. Nah, karena itu para ulama mengatakan sebenarnya ada tafsir simbolik. Ini ibadahnya simbolik banget. Nah, kita agak susah mendeteksi apa makna kurban kalau kita tidak paham simbol itu. Kenapa mesti hewan? Ada menarik penjelasan salah satu ulama, Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan makna wanhar pada ayat yang menyuruh kita berkurban itu maksudnya adalah wanhar badana tanasutika katanya. Menyembelih sifat hewan dalam diri. Itu tafsir simboliknya. Jadi bukan soal hewan fisiknya saja, tetapi bagaimana tabiat yang gak baik itu bisa disembelih. Ya, sampai pada
posisi seperti itu. Berarti bukan terletak pada kuantitasnya Bukan ya pada Pak Ustadz kuantitas. ya. Oke, saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita melihat nih anak-anak muda zaman sekarang, katakanlah milenial, kemudian Gen Z begitu ya. Ini kan sangat terjebak dengan perilaku yang konsumtif. Dikit-dikit self reward begitu, melihat dari sosial media, beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu begitu. Nah, ketika kita sampai di momen Hari Raya Idul Adha, bagaimana kita bisa mengingatkan kepada umat muslim di Indonesia, terutama kaum muda begitu ya, bahwa maknanya ini adalah tentang berbagi kepada sesama muslim dan orang-orang yang membutuhkan. Iya, justru kalau ditumbuh kembangkan sebuah pemahaman bahwa Muslim yang baik itu yang bidimensional. Artinya baik kepada Allah, baik kepada sesama. Pada saat dia biasanya self reward itu untuk dirinya sendiri, justru pada saat dia bisa memberikan kepada orang lain, maka rasanya itu lebih nikmat. Para pemirsa, kita kasih komparasinya seperti ini. Kalau kita ya kemudian mendapatkan, ada orang memberikan hadiah 10 juta rupiah. Berapa tuh kebahagiaan kita kalau ditimbang? Kira-kira berapa kilo? 10 kilo. Tapi kalau 10 juta ibu kita datang, kemudian dia bilang, "Nak, aku pinjam, nanti setelah panen aku kembalikan. Papamu perlu berobat." Aku bilang, "Mah, ini bawa 10 juta, nggak usah dibayar." Padahal uang kita hilang, kurang. Tapi kebahagiaannya, yakinlah, memberi itu lebih besar daripada menerima. Betul. Nah, kalau memang seperti itu, maka sebenarnya justru kebanggaan dia memberikan penghargaan kepada dirinya kalau bisa membantu orang lain. Tinggal merubah mindset aja. Iya. Yang semula dia memang dia memberikan penghargaan pada dirinya, tetapi pada saat kurban ini dia memaknakan, saya menjadi orang yang berbahagia kalau bisa membuat orang tertawa. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, jadi memang memberi ini lebih mulia ya daripada menerima. Menerima, Baik Pak Kiai, Pak Ustadz, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita masih akan berbincang lagi mengenai topik Idul Adha, Haji dan Kurban. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia.